Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini alhamdulillah kita berjumpa kembali di acara yang sama dan jam yang sama, namun pembicaranya yang beda. Luar biasa. Di acara dakwah milenial sahabat Ramadan spesial di bulan puasa. Alhamdulillah kali ini di samping saya sudah ada pembicara kita pada sore hari ini. Beliau adalah Gus Ahmad Muzaki. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat Mas Akbar. Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah ini bersama Gus Zaki. Beliau juga aktif di Ansor dan juga pembina di Ibnu IPPNU. Ibnu IPPNU Ansor yang belum subscribe segera subscribe ya, biar kita lebih semangat lagi membuat konten-konten dakwah di acara bulan Ramadan ini. Oke, sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan lama-lama, langsung saja kita dengarkan bersama untayan Mutiara, kajian-kajian Islam yang akan dibawakan oleh beliau. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu sunnatahu wal jamaah min yaumina hadza ila yaumin nahdah, amma ba'dah. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga pemirsa dakwah milenial sahabat Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesehatan zahiran wa batinan insyaallah, supaya kita senantiasa kuat dan istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Yang mana pada kesempatan kali ini di bulan puasa yang penuh barokah ini, Allah telah menjanjikan lipatan pahala bagi kita semua yang mengerjakan ibadah-ibadah di bulan puasa ini. Allah memilih ibadah berpuasa sebagai ibadah yang diwajibkan selama sebulan penuh ini adalah untuk apa? Untuk bisa melatih diri kita untuk tetap ikhlas, sabar, dan meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam hadis qudsi bahwa setiap perbuatan yang baik itu akan dilipat gandakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah Subhanahu wa taala, kullu hasanatin bi asyri amsalihha illa sab'i mi'ati di'afin illa sauma fa innahu li wa ana ajzi bih. Hadis riwayat Imam Bukhari. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah berfirman, setiap amal kebaikan itu akan dilipat gandakan pahalanya dari 10 kali lipat hingga 700 kali lipat pahalanya. Akan tapi ibadah puasa itu adalah ibadah yang mana akan Allah nilai sendiri balasan pahalanya. Lah, mengenai keistimewaan dari ibadah puasa itu sendiri, saya sedikit mengutip dawuhnya Hujjatul Islam, ya kan, dalam kitab Arba'in fi Usuluddin. Dawuhnya itu diantara keistimewaan puasa oleh Hujjatul Islam Syekh Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, ada 2 keistimewaan orang berpuasa. Yang pertama adalah karena puasa itu adalah ibadah yang sifatnya individu, yang mana bisa mencegah untuk melaksanakan atau melakukan kegiatan-kegiatan atau perilaku yang maksiat. Puasa juga merupakan amal ibadah yang sifatnya rahasia, yang mana hanya Allah dan orang tersebut yang mengetahui, seperti itu.
kedua, keistimewaannya itu menurut Hujjatul Islam bahwa ibadah puasa itu sendiri bisa mencegah dan melemahkan musuh-musuh Allah. Dalam hal ini sesungguhnya dan seburuk-buruknya musuh Allah itu adalah syaitan. Jadi menjadi kuat itu adalah ketika kita terhindar dari hawa nafsu, sehingga dengan berpuasa hawa nafsu kita akan terlatih dan tidak akan senantiasa kita turuti, sehingga ketika nafsu itu kita hindari, maka syaitan itu akan menjadi lemah. Disitulah di antara keistimewaan puasa menurut Hujjatul Islam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Dan hikmahnya juga itu sangat banyak, Mas. Sudah kita ketahui dan sering kita dengarkan dari para mubaligh, dari para kiai, dari para ulama menerangkan tentang hikmah-hikmah dalam berpuasa atau hikmah-hikmah puasa itu sendiri. Akan tetapi ketika saya sedikit membaca dari karangan-karangan ulama kholaf dan ulama salaf, itu ada 3 poin garis besar menurut saya hikmah puasa itu. Yang pertama hikmah jasmaniyah, yang kedua adalah hikmah ijtimaiyah, dan yang ketiga adalah hikmah ruhiyah. Yang mana hikmah jasmaniyah itu adalah melatih diri kita untuk bisa memanajemen waktu, itu diantaranya. Yang kedua bisa membunuh penyakit atau bakteri-bakteri yang jahat, virus-virus yang jahat yang ada dalam tubuh manusia. Ini telah diakui oleh keilmuan atau ilmu kedokteran bahwa puasa itu bisa menyehatkan. Seperti sabda Nabi, sumu tasihu, seperti itu. Yang kadang biasanya setiap hari 11 bulan penuh kita, tubuh kita itu ya iya banyak sekali itu masuk semua yang halal-halal. Selama 8 jam dalam satu hari pastinya tubuh kita itu melaksanakan yang namanya metabolisme. Bayangkan selama 11 bulan kita bermetabolisme. Lah, di bulan Ramadan ini berarti tubuh kita, perut kita beristirahat dari yang namanya metabolisme tadi. Maka di sini juga akan bisa menyehatkan tubuh kita yang tadinya kolesterol tinggi atau over kolesterolnya, darah tingginya over juga, kemudian apalagi gula darahnya over juga. Insya Allah dengan berpuasa kita akan sehat walafiat. Hikmah yang kedua tadi adalah hikmah ijtimaiyah. Hikmah bisa bersilaturahim dengan dengan sesama muslim di tempat-tempat yang ada aktivitas keseharian, misalnya masjid, musola, perkantoran dan lain sebagainya. Walaupun di bulan puasa ini ketepatan kita sedang terkena musibah atau wabah pandemi COVID-19, atau sering dikatakan oleh orang Indonesia namanya virus corona. Tapi kita tetap tidak akan kehilangan akal, tidak akan kehilangan cara untuk berdakwah. Di antaranya seperti ini, di antaranya kita menggunakan media atau teknologi yang canggih seperti ini. Jadi walaupun kami di sini, panjenengan di rumah, panjenengan bisa menyaksikan dan bisa mendengarkan uraian-uraian hikmah dari kiai-kiai NU, dari ulama-ulama NU yang sanad keilmuannya sudah tidak bisa diragukan lagi. Seperti itu, Mas Akbar. Lah, ijtimaiyah ini walaupun kita tidak bisa berkumpul seperti bulan puasa yang sebelumnya, akan tapi insya Allah ini, Mas, tidak mengurangi barokah cara kita. Iya, tidak mengurangi keberkahan kita dalam mencari ilmu atau thalabul ilmi. Semakin meningkatkan ibadah kita di bulan puasa, karena tadi Allah dalam firman-Nya akan melipat gandakan seluruh pahala ibadah yang ada di bulan puasa. Termasuk ngaji di media sosial. Termasuk ngaji juga, insya Allah akan mendapatkan pahala dan barokahnya. Karena
ada musibah seperti ini, kita harus mengikuti protokol aturan dari pemerintah. Ibadah-ibadah yang biasanya dilakukan di selain bulan Ramadan, misalkan pahalanya bobotnya sekian, nah ketika dilakukan di bulan puasa itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hikmah yang ketiga adalah hikmah ruhiyah. Jadi para hadirin, para netizen silakan, nggak apa-apa. Iya, para subscriber dan juga penonton pemirsa yang ada di rumah bisa terus mengikuti channel Yau Ansoran ini. Insya Allah akan mengupdate, mengupload kegiatan-kegiatan Ansor, kegiatan-kegiatan ke-NU-an yang ada di wilayah Kecamatan Ketangguhan khususnya, gitu ya. Hikmah yang ketiga pemirsa adalah hikmah secara ruhiyah. Jadi ruh kita ketika sering berpuasa itu akan terlatih, ya kan? Akan terlatih untuk belajar ikhlas, entah dalam beribadah secara habluminallah atau ikhlas beribadah secara sosial habluminannas. Selain ikhlas, ruh kita juga diajarkan untuk bersabar. Kemarin sudah kita dengarkan dari para ulama dan juga dari para kiai-kiai muda NU bahwa sabar itu ada 3, ya kan? Satu diantaranya adalah sabar ketika dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjauhi, ya kan, meninggalkan segala larangan Allah, dan yang ketiga dalam takdir ataupun ketika ada musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hikmah puasa di bulan suci Ramadan. Dan untuk tingkatan itu sendiri menurut Hujjatul Islam Syekh Abu Hamid Al-Ghazali, tingkatan puasa ada 3. Yang pertama puasa orang awam, yang kedua puasa khusus, yang ketiga khususul khusus. Nanti akan saya terangkan di episode berikutnya. Terima kasih. Akhirul hadza qouli, alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaiannya Gus. Alhamdulillah. Hadirin pemirsa dakwah milenial sahabat Ramadan dimanapun berada, kita senantiasa mengaji walaupun ini wilayah Ketangguhan sudah kuning ya. Sudah kuning termasuknya, dan taraweh juga sudah ada yang di rumah. Ya, sudah ada yang tidak melaksanakan berjamaah di musala ataupun di masjid ya. Tetap sabar dan insya Allah ini semua banyak hikmahnya ya Gus ya. Alhamdulillah. Kita dengan di rumah lebih bisa meningkatkan kualitas ibadah kita, seperti baca Quran, sholat sunnah, kemudian yang ngaji seperti ini. Insya Allah dilipat gandakan, tadi sudah diterangkan sampai 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Semoga kita semua dapat pahala tersebut. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya Gus, ini tadi kan bicara pahala 10 sampai 700 kali lipat. Nah, ini apakah ini khusus sholat taraweh saja? Apakah khusus baca Quran saja? Apakah bagaimana ini, Gus? Iya. Terima kasih. Untuk masalah pelipat gandaan pahala itu tentunya bukan hanya ibadah yang sifatnya vertikal. Dalam hal ini adalah ibadah yang hablum minallah. Dalam kitab fikih dikatakan ibadah yang mahdoh. Jadi yang dilipat gandakan bukan hanya ibadah mahdoh atau ibadah yang secara vertikal, melainkan ibadah-ibadah yang secara horizontal atau hablu minannas. Contohnya kita bersedekah, infak, ya kan, kepada kaum papa, kaum duafa, sehingga kita juga bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Kita wajib bersyukur, Mas. Sekarang kita berbuka puasa bisa kenyang. Coba bayangkan, ya kan, di kolong-kolong jembatan, di tepi-tepi jalan, ya kan, banyak kaum-kaum papa, kaum-kaum duafa yang makan hanya seadanya. Bahkan mereka, iya, Masya Allah, mencari lebihan makanan orang lain, kan seperti itu. Dan juga sekarang lagi PSBB kan, artinya di kota-kota besar sudah melaksanakan atau melakukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar.
Ini tentunya juga selain berdampak pada ibadah yang biasanya sering dilaksanakan secara tadi hikmah ijtimaiyah secara berjamaah, sekarang kan juga sendiri-sendiri atau di rumah masing-masing. Itu pun juga berpengaruh terhadap ekonomi, Mas. Sehingga ekonominya itu banyak yang tersendat, banyak yang terganggu, dan juga banyak yang bangkrut, bahkan ada yang di PHK, itu juga ada. Sehingga ketika kita bicara itu, ya tentunya ini juga berdampak dengan makanan ataupun asupan gizi yang dimakan oleh umat manusia atau khususnya umat Islam yang ada di Indonesia. Jadi sekali lagi saya tegaskan, insya Allah pahala yang dilipat gandakan bukan hanya pahala seperti ngaji Quran, sholat taraweh, tadarus, tidak, melainkan juga ibadah-ibadah yang sifatnya sosial, yang mana itu lebih diutamakan adalah memanusiakan manusia. Jadi khairun nas anfa'uhum linnas. Terima kasih. Berarti kita istilahnya diam di rumah juga ya. Karena itu kan untuk kepentingan bersama, itu termasuk betul. Juga ya. Alhamdulillah, sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun berada, yang belum mudik di luar orang Ketanggungan, salam dari Ketanggungan. Yang masih di Jakarta belum bisa mudik, yang sabar, dan insya Allah penuh hikmah. Ya, kita jalani saja wabah ini, tetapi jangan menyurutkan semangat kita, sahabat. Ya, jangan menyurutkan kita gara-gara wabah ini kita jadi malas ngaji, malas beribadah. Nah, ini adanya media dakwah seperti ini untuk teman-teman yang malas keluar. Emang nggak boleh keluar ya, tapi masih banyak yang ngabuburit. Nah, biasa tayang jam 4:30. Insya Allah itu pas sekali untuk menunggu buka puasa ataupun sambil ngabuburit lah ya. Oke, sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa yang mau bertanya silakan komentar saja di bawah, dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan juga loncengnya biar kita tetap terus semangat untuk syiar dakwah di media sosial. Insya Allah nanti ustadz-ustadz dan kiai-kiai sekecamatan Ketanggungan, kalau berhasil di bulan Ramadan, kita selanjutnya terus dakwah di media sosial. Doakan sahabat-sahabat Ramadan. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita selalu senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang berlipat ganda pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.